Selamat pagi Bapak Yongki, apa kabar? Sehat? Sehat. Ceria ya kelihatannya. Ya. Baik Bapak Yongki, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita ketemu untuk melakukan beberapa observasi sebelum kita mulai coaching ya, Yongki. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya mau tanya ke Bapak Yongki. Ada kurang lebih 4 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama Bapak Yongki, kira-kira kompetensi apa yang Bapak Yongki ingin kembangkan untuk proses coaching? Sebetulnya dalam coaching itu kan ada 4 kompetensi yang mau dicari, tetapi dalam coaching kali ini fokusnya itu adalah memancing ide-ide dari coaching. Kira-kira strategi atau solusi apa yang dia dapatkan dari coaching. Berarti kompetensi memancing ide ya? Ya. Oke Bapak Yongki, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Ya. Nah untuk pertanyaan kedua, kira-kira apa yang Bapak Yongki ingin untuk saya? Yang ingin sebagai observer amati dalam coaching kali ini itu adalah bagaimana saya memancing ide atau strategi dari coaching untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, mantap. Baik, Bapak Yongki, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga ya, Bapak Yongki. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, ini menurut penilaian Bapak Yongki ya. Nah, menurut penilaian Bapak Yongki, kompetensi yang tadi untuk memancing ide itu, kalau misalkan kita memberikan label atau memberikan nilai dari angka 1 sampai dengan angka 10, kira-kira kompetensi Bapak Yongki terhadap memancing ide itu kira-kira untuk sementara ada di nilai berapa? Nilai berapa? Ada di angka 1 sampai 10. Baik, coaching ini kan tidak semua orang bisa buat, dan ini itu dalam proses tahap belajar, sehingga saya masih menempatkan diri dalam posisi 6 ya? 6. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir, untuk harapan. Nah, kira-kira harapan dari Bapak Yongki dari observasi yang akan kita lakukan hari ini atau nanti proses coaching nanti itu apa harapannya? Yang paling pertama itu harapannya adalah kompetensi Ya, ini yang mengalami peningkatan ya? Ya. Oke. Kompetensi tercapai. Yang kedua, skalanya naik atau tingkat puji Tuhan kalau 2. Siap. Oke. Mantap ya, semangat ya Bapak Yongki. Ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai sini ya. Sampai jumpa di proses coaching nanti ya, Bapak Yongki. Baik Bapak Remy. Ya. Berjumpa lagi. Perkenalkan, ini observer kita. Halo Bapak Remy. Baik. Seperti janji kita bahwa hari ini kita bertemu untuk membahas permasalahan yang Bapak sampaikan sebelumnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan dalam kesempatan ini? Baik, terima kasih Pak Yongki. Yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan coaching kita pada hari ini terkait dengan masalah yang dialami oleh wali saya ya, anak wali saya ya. Di mana ketika saat jam pelajaran PKN, anak wali saya itu dia lari keluar dari ruang kelas. Kenapa dia lari? Karena waktu itu memang guru BK dia masuk di dalam kelas itu tanpa seizin guru mata pelajaran, dan anak yang bersangkutan, guru BK itu langsung menggunting rambutnya, sehingga anak merasa tidak puas, dia lari keluar dari ruang kelas untuk tidak mengikuti pelajaran. Karena itu masalah personal ya antara guru dengan anak itu, tapi karena kejadian di sekolah maka menjadi tanggung jawab sekolah dan wali kelas. Ya. Jadi dengan Bapak menyampaikan itu kepada saya, tujuannya mau bagaimana? Tujuannya itu kan saya ingin mau menunjukkan atau menyatakan strategi atau solusi untuk mengatasi persoalan. Bapak yakin ada peluang untuk menyelesaikan masalah Ya, ini? saya yakin itu pasti ada peluangnya. Di posisi berapa? Dari 1 sampai 10, di posisi berapa? Untuk sementara kalau melihat dia punya skala ya, Ya. skala nilai untuk penyelesaian masalah ini, untuk sementara saya berada di skala 8. Artinya idealnya 10, Ya. tetapi tidak bisa sampai 10, tapi posisi 8, artinya ada rintangan atau halangan yang Bapak alami. Iya. Apa itu? Banyak ada halangan-halangan ketika menyelesaikan persoalan itu, tentu ada halangan. Halangan yang saya lihat, yang saya amati, di mana ketika orang tua dari siswa yang bersangkutan, ketika untuk kita mau datangkan ke sekolah, menghadirkan dia sekolah untuk mau
menyelesaikan persoalan ini kan orang tuanya dia istilahnya apa ya, menunjukkan rasa ketidakpuasan dia terhadap guru BK tadi, soal pemberlakuan guru BK terhadap manusia itu kan versinya orang tua itu bahwa memang pemberlakuannya memang secara tidak manusiawi. Saya kira itu hambatan. Karena keterlibatan orang tua ya. Ya, Makanya betul. maka dari hambatan yang Bapak deteksi itu apa Bapak punya rencana? Saya punya rencana dari hambatan yang saya temukan itu bahwa ke depan itu paling tidak sekolah bersama artinya semua ekosistem di dalam sekolah ya, untuk membuat satu kesepakatan baik dari sekolah terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekolah itu. Terutama saya selaku wali kelas itu harus membuat keyakinan kelas untuk harus supaya siswa-siswa wali saya itu bisa patuhi semua keyakinan yang ada. Luar biasa Bapak ya. Ya, Tetapi tidak mungkin Bapak bekerja sendiri. ya, kan? betul. Kira-kira siapa yang harus membantu Bapak terlibat dalam kegiatan yang Bapak lakukan? Ya, soal keyakinan atau kesepakatan itu memang saya butuh keterlibatan dari semua pihak, baik dari guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa. Itu saya butuh keterlibatan mereka. Saya kira itu. Bapak yakin ya bisa terjadi? Yakin luar Ya, biasa. saya juga senang apabila ini bisa terjadi. Kita tunggu tindak lanjutnya. baik. Saya pikir sampai sini Ya. dulu, nanti baru kita bahas lagi. Ya, baik. Ya. Selamat Ya. hari ini. Baik, Bapak Nyungki, Siap. tadi kita sudah melakukan coaching ya. Iya. Selaku saya sebagai observer, mungkin saya minta penilaian dari Bapak Nyungki tentang hasil coaching tadi itu seperti apa. Kira-kira menurut Bapak Nyungki? Kompetensi yang ingin saya capai itu adalah memancing ide. Ya, ya. Dalam coaching itu saya berhasil memancing ide dari coaching untuk menyelesaikan permasalahan. Mantap ya, Bapak Nyungki tadi. Saya juga amati lumayan bagus. Mungkin sebelumnya saya minta izin ke Bapak Nyungki untuk saya bisa sampaikan hasil pengamatan saya tadi pas proses coaching. Yang pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa, seperti harapan yang kemarin kita sudah bincang-bincang bersama tentang harapan dari Bapak Nyungki. Ternyata hari ini proses coachingnya luar biasa, mengalami peningkatan. Harapan ke depan mungkin lebih semangat lagi. Jangan sungkan-sungkan terhadap masalah-masalah yang dihadapi teman. Mungkin harus tetap semangat untuk memberikan coaching terhadap teman-teman. Oke, baik Bapak Nyungki, itu mungkin hasil pengamatan dari saya. Bagaimana menurut Bapak Nyungki? Memang seperti itu. Baik, Bapak Nyungki, mungkin setelah proses coaching tadi, mungkin kita akan menuju ke tindak lanjut. Kira-kira tindak lanjut Bapak Nyungki ke depan seperti apa untuk proses coaching ini? Yang pertama, kompetensi yang ini sudah tercapai, saya tidak boleh berpuas diri dulu itu, tetap pertahankan dan meningkatkan. Yang kedua, tiga kompetensi lain itu juga harus dijalankan. Itu cita-cita saya dalam proses coaching. Oke, baik, terima kasih ya. Harapannya harus tetap semangat. Siap. Dan mungkin kita ketemu lagi untuk proses coaching berikutnya Siap. Pak Nyungki. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Somri. Selamat pagi, Sehat-sehat ya. puji Tuhan sehat. Luar biasa. Bapak Remi apa kabar? Ya, baik. Oke, mantap. Baik, Somri mungkin sebentar lagi kita akan melakukan coaching bersama coach yang ada. Mungkin sebelum memasuki itu kan saya dipercayakan untuk sebagai observer ya. Siap. Jangan dipercayakan saya sebagai observer untuk mengamati kegiatan coaching sebentar. Siap. Mungkin sebelum kita masuk pada coaching, mungkin saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Jamri. Kira-kira apa yang dikembangkan? Kira-kira kompetensi mana yang dikembangkan dalam coaching? Baik, Bapak Remi, mungkin untuk sementara ya, Ya, kompetensi yang ingin mau saya kembangkan. Di situ kan ada 4 kompetensi. Hanya mungkin yang saya perlu sekarang untuk kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. ya. Mungkin itu kompetensi yang saya ingin Mungkin lebih fokus kepada pertanyaan. Iya, ya, betul. Ya. Kira-kira maunya Pak Jamri, kira-kira saya lebih fokusnya untuk mengamati tentang apa?
Ya, mungkin saya inginnya nanti untuk proses coaching, mungkin Bapak Remi sebagai observer, mungkin dari fokusnya di ketika saya mengajukan pertanyaan terhadap coaching. Oke, baik. Apakah pertanyaan berbobot atau tidak? Kira-kira harapannya bagaimana? Ya, harapannya ke depannya setidaknya saya memberikan pertanyaan itu artinya setidaknya memancing. Iya. Memancing artinya pendapat supaya coach itu bisa memberikan artinya menyampaikan masalah itu memang total. Total, Nah, betul, jangan betul. hanya sebagian Ya, saja. ya. Ya, mungkin Oke. begitu. Bapak. Baik, saya kira demikian ya. Pak. Baik, terima kasih Bapak Reni. Silakan menjalankan Baik, ya. coaching. Baik, selamat pagi Bapak Reni. Selamat pagi. Apa kabar? Hai, luar biasa sehat. Kelihatannya ceria ya. Jelas. Baik, Bapak Reni, mungkin sebelum kita mulai coaching, ya, mungkin perkenalkan ini Bapak Reni sebagai observer ya. Ini luar biasa sehat ya. Sehat. Oke. Baik, Bapak Reni, sebelumnya saya minta terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin kita melakukan proses coaching ke depan. Ya. Mungkin kurang lebihnya 15-20 menit. Bisa ya Bapak Reni? Bisa, bisa. Baik, mungkin kita langsung saja Bapak Bene untuk proses coaching kita hari ini, proses perbincangan kita saat ini. Kira-kira apa yang mau Bapak Bene ceritakan? Begini, yang mau saya ceritakan nanti dalam coaching nanti, yang saya mau melihat ada peningkatan pembentukan tentang peningkatan pembelajaran di kelas. Jadi ada salah satu guru yang nanti saya melakukan coaching itu, kira-kira pembelajaran di kelas itu ada peningkatan tidak tentang mata pelajaran matematika terhadap siswa, gitu. Tentang peningkatan belajar di kelas ya. Tentang peningkatan. Baik, Bapak Bene, mungkin menurut Bapak Bene untuk proses peningkatan pembelajaran di kelas itu menurut dari Bapak Bene itu seperti apa? Yang Bapak Jadi Bene begini, ini yang akan dilakukan supervisi nanti itu tentang siswa yang belajar di kelas tentang mata pelajaran matematika. Jadi selama ini kita tahu dari zaman nenek moyang kita itu sepertinya matematika itu momok, susah sulit Oh, ya, begitu ya? paling susah sulit. Jadi siswa itu seperti takut sekali. Jadi yang saya mau itu nanti di dalam proses pembelajaran di kelas itu harus media pembelajarannya harus yang menarik, gitu ya, gitu Pak Chandra. Jadi pembelajaran itu harus menarik untuk siswa. Jadi soal artinya itu idealnya menurut Bapak Bene ya? idealnya begitu Pak Chandra, ideal. Baik Bapak Bene, nah misalkan kita kasih penilaian nih terhadap peningkatan belajar nih. Mungkin kita kasih penilaian dari angka 1 sampai dengan angka 10. Untuk sementara ini untuk penilaian pembelajaran di kelas itu Bapak Bene kira-kira mau kasih angka berapa? Begini Pak Chandra, ini matematika ya Pak Chandra, susah. Jadi Betul, Pak. matematika ini mungkin kategorinya susah. Jadi selama ini ya dari skala penilaian yang 1 sampai 10 itu Ya. sementara saya di angka 5. Angka 5 ya? Angka 5. Artinya setengah ya Bapak Bene? Setengah dari 10. Baik, mungkin setengah ya. Nah, kira-kira harapan Bapak Bene dari proses coaching kita saat ini apa? Kira-kira? Oke, harapan saya itu kedepannya harus ada peningkatan untuk proses pembelajaran. Oh ya. Jadi kalau bisa, kalau sekarang 5. 5, ya 7 lah. Oh, 7 gitu. saja sudah cukup Pak Jamal. Oh begitu. Ya, 7 saja cukup itu. Mantap. Harus ada peningkatan. Betul, harus ada Ya. peningkatan ya. Harus ada peningkatan. Mungkin yang berikut Bapak ini kira-kira tentunya kalau harapannya itu berarti harus punya strategi kan. Nah, kira-kira strategi apa yang mungkin Bapak Beni mau pakai untuk meningkatkan proses pembelajaran? Oke, baik. Mungkin strategi itu dari saya itu dari guru harus membuat media pembelajaran harus menarik, menyenangkan. Karena matematika itu susah Pak. Jadi menyiapkan media pembelajaran itu harus menarik, menyenangkan untuk siswa. Mungkin itu dari saya. Jadi mungkin saya catat di sini menyiapkan atau mendesain media pembelajaran yang menarik untuk siswa ya. Iya betul sekali Pak. Ya, Nah, kira-kira betul. Bapak Beni rencananya mau kapan mau terapkan ini? Ini saya minggu depan ini kan ada jam. Jadi nanti hari Senin Ya. pasti jam matematika itu kan biasa pagi Pak. Jadi harus pagi. Oh begitu. Ya, jadi jam pertama kedua. Mantap ya, tetap semangat ya Bapak Beni. Selalu semangat. Baik, Bapak Beni mungkin ini untuk proses pembincangan kita hari ini mungkin
hampir selesai. Terima kasih, tetap semangat untuk menjalankan proses ini. Mungkin saya minta waktunya untuk kita bertemu lagi untuk kita mengevaluasi ya apa yang Bapak Beni laksanakan nanti untuk minggu depan ya. Oke, siap, sampai jumpa ya Bapak Beni. Oke. Baik, selamat pagi Pak Zamri. Selamat pagi Bapak Beni. Ya, luar biasa, sukses selalu ya. Oke baik Pak Zamri, dari tadi kita sudah melakukan proses coaching ya. Saya sudah mengamati secara langsung ya hasil proses coachingnya ya. Kira-kira bagaimana menurut Pak Zamri ya? Kira-kira bagaimana tanggapan dari Pak Zamri terkait dengan proses coaching tadi? Oh ya, baik. Jadi Bapak Remi, mungkin target saya waktu itu untuk yang kompetensi yang harus saya kembangkan itu adalah tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dalam proses coaching tadi, ya mungkin penilaian untuk diri sendiri ya Pak Remi. Ya. Saya rasa mungkin ya ada peningkatan. Ya. Baik, luar biasa Pak Zamri ya. Mungkin bukan saya mau menilai ya, tetapi Siap. mungkin dalam proses coaching tadi mungkin saya mengamati ya. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk Pak Zamri Ya, demi pengembangan kompetensi ke depan. Siap. Yang pertama saya sampaikan bahwa memang proses coaching tadi sangat luar biasa. Dari awal yang sebelum yang pra ya, soalnya sebelum beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, kelihatannya dalam setelah kita melakukan proses coaching ada peningkatan. Yang dari tadi itu kan bilangnya posisi sementara angka berapa? Angka 5 ya. Saya lihat ya dia sudah meningkat pada angka 7 ya, 7 atau 8. Jadi ini dikembangkan terus ya Pak Zamri. Dari proses pengamatan saya ini kira-kira rencana tindak lanjut dari Pak Zamri bagaimana ke depan? Baik, mungkin Bapak Remi, di situ ada beberapa kompetensi tentunya yang saya kembangkan untuk proses coaching tadi tentang memberikan pertanyaan. Mungkin rencana tindak lanjut ke depan mungkin saya lebih banyak lagi proses coaching untuk memberikan pertanyaan. Terus mungkin kompetensi yang saya mau kembangkan lagi selain memberikan pertanyaan adalah tentang menggali ide dari coaching. Luar biasa Pak Zamri. Saya kira demikian ya Pak Baik, Zamri. Bapak. Terima kasih Pak Remi, sampai jumpa. Ya. Selamat pagi Pak Remi. Pagi Pak Beni. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik-baik. Saya lihat segar sekali paginya. Luar biasa. Oke, baik. Ini sesuai dengan permintaan Pak Remi kemarin siang sebelum kita pulang sekolah, meminta saya untuk sebagai observasi untuk nanti kegiatan coaching nanti ya Pak. Ya, jadi ini sebelum nanti kita melakukan coaching nanti, mungkin saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Pak. Ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang nanti Bapak kembangkan? Dalam coaching nanti kompetensi yang saya kembangkan itu kan saya ingin memancing ide-ide berlian dari coaching tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang kedua ini, kira-kira nanti apa yang akan saya amati nanti di dalam coaching nanti? Saya sebagai observer. Oke, baik. Terima kasih Pak. Yang saya harapkan untuk Bapak mengamati itu kira-kira solusi atau strategi dari coaching tersebut tentang masalah siswa. Baik, ini pertanyaan yang ketiga. Ini tentang penilaian nanti. Kira-kira posisi Pak sekarang itu dari skala penilaian ini, skala 1 sampai 10 itu Pak berada di posisi berapa ya? Ya, untuk sementara saya masih berada di posisi skala 5. Skala sementara. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan keempat ini, tadi Pak sekarang dalam posisi skala 5 ya. Kira-kira harapan Pak nanti setelah melakukan coaching nanti, kira-kira harapan Pak itu akan bergeser ke posisi berapa ya? Ya, yang saya harapkan ketika setelah melakukan coaching, yang harapan saya ya dari angka 5 dia bisa bergeser ke 8. Berarti ada peningkatannya. Baik Pak, ini supaya di coachingnya berjalan bagus nanti kira-kira besok itu hari apa ini coachingnya nanti? Ya besok hari Minggu, hari Senin Hari Senin saya melakukan coachingnya dengan guru bersama.
Baik, terima kasih, nanti saya menunggu informasi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, baik, sama-sama. Ya baik, selamat pagi Pak Zamri. Selamat Luar pagi, biasa. Pak Femi. Sehat-sehat ya. Puji Tuhan, sehat. Apa kabar juga Pak ini? Ya baik. Mantap. Terima kasih untuk Pak Zamri yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Ini observer kita, Pak. Baik Pak Beni, selamat Selamat pagi. Biasa. Apa kabar? Baik Pak Beni. Ini hari kita akan melakukan proses coaching terkait dengan mungkin masalah yang dihadapi oleh Pak Zamri ketika ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mungkin dengan kehadiran Pak Zamri di sini, apa yang hendak mau disampaikan? Oh ya, baik. Ya. Jadi begini Pak Beni, kebetulan saya ini kan mengajarnya di kelas 11 IPA. Ya. Nah, kelas 11 IPA ini ada dua kelas, ada 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Mungkin masalah yang saya hadapi di sini adalah masalah tentang keaktifan siswa. Saya rasa penilaian saya terhadap dua kelas ini sepertinya untuk keaktifannya tidak ada keseimbangan. Ya, siswa kelas 11 alam 1 dalam pembelajaran dia perannya lebih aktif dibanding dengan siswa yang ada di kelas 11 alam 2. Ini masalahnya Bapak Ibu. Baik. Berarti terkait dengan keaktifan siswa. Iya, ya, di betul. sekolah ya. Tentang Dari masalah yang dihadapi itu kira-kira tujuannya apa? Ada tujuan dari baik, Bapak Ibu, mungkin tujuannya ya saya maunya supaya yang 11 alam 2 juga setidaknya mereka juga punya keaktifannya sama seperti kelas alam 1 gitu. artinya harus punya keaktifan Iya, yang sama ya. setidaknya ada kerimbangan lah. Kerimbangan lah. Iya, iya. Oke, luar biasa Pak Zamri. Kira-kira dari itu mungkin tentu ada hambatan yang dialami ya dalam kegiatan itu ya. Ada kira-kira ada hambatan yang apa yang dialami, yang ditemukan dalam pencapaian tujuan? Mungkin yang saya alami ya saya juga artinya yang sementara saya pikirkan Ya, apakah mungkin karena mungkin gaya mengajar saya Ya, ya. atau seperti apa sampai kok mereka kurang aktif dibanding Ya, dengan ya. alam 1. Nah, itu. mungkin dari hambatan itu kan tentu ada rencana ya, Iya, iya. mencapai solusi. Kira-kira rencananya apa? Jadi baik begini Bapak Ibu, mungkin informasi yang pertama mungkin saya harus cari tahu dulu Ya, ya. informasi kenapa sampai yang kelas alam 2 kok kurang aktif. Iya, betul. Mungkin saya butuh informasi, Ya, ya. informasi pasti. Hal kedua mungkin saya harus mendesain di media pembelajaran, mungkin mereka harus beda dengan yang Iya, iya, iya. alam 1. Iya, iya, betul. Mungkin mereka lebih menariknya, lebih sukanya harus pakai yang ini ya gitu. Mungkin yang berikut ya dalam proses pembelajaran mungkin saya tambahkan lagi dengan ice breaking biar mereka Ya, mungkin ya. lebih semangat. Ya baik, Pak Zamri luar biasa ya. Ini salah satu strategi. Mungkin di dalam itu mungkin saya ingin tahu juga Pak Zamri, tentu ada nilai-nilai prioritasnya. Oh iya, iya. Misalnya ada skalanya, misalnya dari 1 sampai dengan 10. Kalau untuk sementara Pak Zamri ada di skala berapa? Baik, mungkin Bapak Remi kalau misalkan mau memberikan nilai dari skala 1 sampai skala 10 khusus untuk keaktifan siswa di Ya, kelas ya, alam 2 mungkin dari skala 1 sampai 10 ya mungkin mereka masih skala 5 karena mereka punya keaktifan memang kurang sekali, tidak sama seperti alam 1. Iya. Itu kan dalam itu kan pasti ada komitmennya. Betul, Komitmen betul, dari betul. Pak Zamri. Kira-kira komitmennya apa? Ya, saya berkomitmen atau harapannya ya ke depan setidaknya mereka ada perkembangan lah. Nah, mungkin dari skala 5 ya kurang lebihnya mungkin naik lagi di angka 7 atau angka 8 ya menurut saya mungkin saya sudah bangga. Oke, luar biasa ya Pak Zamri. Ya. Dalam melahirkan satu komitmen itu kira-kira Pak Zamri yang Pak Zamri harapkan itu kira-kira siapa-siapa yang bisa membantu menjaga komitmen yang Pak Zamri? Artinya mungkin ini keterlibatan Ya, ya, itu. Artinya untuk keterlibatan ini mungkin ya saya sebagai guru dan mungkin siswa juga. Ya, ya, Nah, itu betul. mungkin butuh keterlibatan dari siswa dan saya sebagai guru. Luar biasa Pak Zamri. Luar biasa, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih Coaching ya, juga. luar biasa. Nanti artinya kita harus berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan dalam proses belajar mengajar coaching. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Premi, tetap semangat, sehat. Baik, Pak Prim, ini Ya. tadi setelah kita
kita mungkin harus melakukan revisi sedikit ya Pak, setelah kita jadi melakukan coaching. Ini ada beberapa pertanyaan yang tidak lanjut dari supervisi hari ini ya Pak. Iya ya. Ini saya mau bertanya sedikit. Kira-kira dari coaching tadi itu kompetensi apa yang sudah muncul Pak? Dari coaching tadi itu ada kompetensinya, ada beberapa kompetensi yang sudah muncul, terutama untuk yang saya melihat itu artinya bahwa dari guru yang bersangkutan itu sudah bisa menemukan solusi-solusi untuk mengatasi persoalan yang dialami oleh kelas, ada 2 kelas ya, kelas MIPA 1 dengan MIPA 2. Baik, terima kasih. Nah, ini Pak, saya bisa minta apa kesediaan dari Pak ini, karena saya sudah melakukan pengamatan. Kira-kira bisa tidak saya menyampaikan pengamatan saya Pak? Bisa ya Pak? Bisa, silakan ya. Baik, sepengamatan saya tadi apa yang Pak lakukan terhadap coaching tadi sudah sesuai Pak. Jadi harapan Pak kemarin itu tercapai Pak. Jadi ada peningkatan yang dari 5 sekarang ke mendekati 8 Pak. Jadi ada satu peningkatan yang luar biasa Pak. Baik, ini sudah ada peningkatan. Kira-kira kedepannya ini tindak lanjutnya seperti apa? Untuk ke depan itu kan tindak lanjutnya yang pertama itu harus menjaga komitmen dari guru yang bersangkutan ketika sudah menemukan solusinya, komitmen itu harus dijaga sehingga dalam kegiatan belajar mengajar itu kan tetap menerapkan apa yang sudah dia konsepkan terkait dengan solusi-solusi yang dia temukan dalam mengatasi persoalan itu. Baik, terima kasih Pak ini. Saya pikir cukup ya hari ini. Nanti kita pasti akan bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih ya. Selamat siang Pak Bene. Selamat siang. Apa kabar? Baik, luar biasa. Mantap, kelihatan ya. Baik, Bapak Bene, sesuai dengan kesepakatan kita, sebelum mulai coaching mungkin kita melakukan beberapa observasi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin tanyakan kepada Bapak Bene. Kurang lebihnya ada 4 pertanyaan. Baik, Bapak Bene, mungkin kita langsung saja ya, Bapak Bene. Pertanyaan pertama, nanti proses coaching ke depan, kira-kira apa yang Bapak Bene mau, kompetensi apa yang Bapak Bene mau kembangkan? Oke, ini untuk coaching nanti itu kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah memancing ide dari coach ya, dari coachingnya ya. Baik, Bapak Bene, kita berikut untuk pertanyaan berikut ya. Pertanyaan berikut. Nah, kira-kira apa yang ingin Bapak Bene inginkan untuk saya bisa mengamati? Artinya yang Bapak Bene mau ini saya mengamati yang bagian mana? Baik, terima kasih Pak Chandra. Nanti saya minta dalam pengamatan itu Pak Chandri bisa mengamati tentang strategi solusinya seperti apa begitu, Solusi ya, solusinya. Oke. Baik, mungkin pertanyaan yang ketiga Bapak Bene. Menurut Bapak Bene apa yang akan dikembangkan? Kira-kira apa yang Bapak Bene mau kembangkan ke depan? Yang mau dikembangkan itu kira-kira seperti ini. Mungkin penilaiannya mungkin Bapak Bene? Oh ya, untuk penilaian itu saya ini penilaian saya itu kalau dalam skala begitu. Ya, dalam skala 1 sampai 10 iya, kira-kira. Saya mungkin baru 5. 5 ya? Ya, baru 5. Oh, baik. Mungkin yang terakhir harapan. Dari nilai 5 kira-kira harapan dari Bapak Bene ke depannya seperti apa? Oke, baik Pak Jambi. Ini omong harapan ini
yang jelas pasti harapan itu berarti yang baik Yang meningkat, ya? yang harus yang meningkat Pak Baik, Jambi. baik. Jadi Jadi harapannya seperti apa? harapan saya itu kalau bisa ada peningkatan Hmm. itu dari 5 ya 7 lah. Harus ada peningkatan. Harapan saya itu agar dalam prosesnya nanti itu menjadi satu model. Jadi orang bisa mengikuti begitu. Baik, ya, mantap ya. Tetap semangat ya Bapak ini. Nah, mungkin ini untuk kegiatan praorganisasi selesai. Nanti kita semua ketemunya di proses coaching hari Senin ya Bapak ini. Hari Senin. Tetap semangat Bapak ini. Sampai Sampai jumpa ya hari Senin. Oke. Nanti saya infokan. Siap. Pak Mungkin, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Bene. Ya, ini Pak Jambi. Oh ya. Halo Bapak Yongki. Baik, ini Pak Mungkin. Ini saya mau bertanya ini. Setelah kemarin saya dengan Pak Mungkin sudah perbincangan. Jadi hari ini saya akan kira-kira apa yang mau Pak sampaikan dalam percakapan kita ini? Baik Bapak Bene, saya mendeteksi bahwa sekolah kita ini ada masalah. Masalahnya itu sampah yang berserakan, padahal sekolah sudah menyediakan tempat sampah, tetapi masih ada saja sampah yang berserakan. Oh, jadi seperti itu. Oke, kira-kira apa tujuan dan ukuran dari keberhasilan? Baik, tujuan pembicaraan saya di sini, saya mau supaya diadakan sosialisasi terus menerus. Kan kebetulan sekolah kita punya Jumat Bersih. Maka sebelum Jumat Bersih itu kita sosialisasi untuk pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Terus menerus, continue. Setelah itu langsung diikuti dengan aksi nyata. Seperti itu maka pasti akan membekas di dalam diri anak-anak. Seperti itu. Ya, baik Pak, kan itu orientasi ke siswa ini atau Iya, murid ya Pak? iya, betul. Oke. Baik Pak, ini yang berikut. Kira-kira untuk skala penilaian ini kira-kira bagaimana untuk skala penilaian dari skala 1 sampai 10 ini seperti apa Pak? Sekarang ya seperti itu posisi 5 karena memang sampah ini masih sangat berserakan sehingga kita kasih skala 5. Ya. Baik, yang ini pertanyaan yang terakhir ini. Kira-kira ada hambatan atau tidak dalam proses itu? Kira-kira ada hambatan atau tidak? Hambatan yang paling besar itu adalah mungkin siswa yang terlalu banyak, guru yang terlalu sedikit, rasionya tidak seimbang sehingga kita tidak bisa mengawasi secara detail pergerakan anak, sehingga kedepannya itu mungkin semua guru berkolaborasi untuk menjaga hal ini, libatkan OSIS untuk memantau. Kemudian kalau bisa nanti sekolah akan menyediakan semacam reward untuk siswa yang selalu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Dan kemudian kalau kedapatan ada siswa yang dengan sengaja membuang sampah, mengotori lingkungan itu, kita adakan restitusi. Mungkin ada masalah apa begitu dengan itu sehingga perlu kita cari tahu motivasinya. Itu yang direncanakan. Berarti elemennya elemen komunitas, artinya orang yang ada di dalam sekolah itu ya Pak. Stakeholder ya, saya tangkap dari Pak. Baik, ini yang berikut itu kira-kira tindak lanjut seperti apa yang nanti artinya dalam dirinya dibuatkan seperti apa tindak lanjutnya? Ya. Yang pertama tindak lanjut yang paling pertama itu adalah kolaborasi. Yang kedua sosialisasi secara kontinu, aksinya secara kontinu, sehingga tidak sekali saja dibuat, tetapi harus terus menerus sehingga itu menjadi budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih Pak Yongki. Nanti sama-sama. Ya, Pak. silakan berkreasi, beraktivitas nanti apa yang dibuatkan ini. Siap. Oke. Baik Bapak Bene, terima kasih. Tadi kita Bapak Bene sudah melakukan coaching. Tentunya setelah proses coaching sudah melakukan observasi. Mungkin hal kegiatan yang paling terakhir itu adalah pasca observasi ya Bapak
Bene. Mungkin dari kegiatan coaching tadi, kira-kira penilaian Bapak Bene terhadap proses coaching tadi itu seperti apa? Ya, kalau tadi saya ya percakapan dan melihat itu ada peningkatan. Sedikit. Ada peningkatan. Karena dari penyampaian tadi itu saya bisa melihat dan membaca gestur tubuh itu ada mau berbuat sesuatu untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Baik, mungkin Bapak Bene sebelumnya saya minta izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Oh, silakan. Baik, Bapak Saya Bene membutuhkan itu. sesuai dengan kesepakatan kita sebelum melakukan observasi, Ya. kompetensi yang mau ditingkatkan itu adalah tentang menggali ide ya. Menggali ide, ya. Ternyata menurut hasil pengamatan tadi saya sudah luar biasa, profesiat ya. Terima kasih Pak pada Bapak Bene, sudah bagus. Mungkin kedepannya perlu peningkatan lagi. Dari angka tadi kemarin kan angka 5. Ya, kalau bisa ya sudah angka 8 maksimalnya naiknya idealnya ke angka 10 sudah. Mudah-mudahan Pak. Itu harapan saya. Baik, Bapak Bene. Mungkin tindak lanjut Bapak Bene ke depannya seperti apa? Ya, tindak lanjut saya itu begini Pak Canggu. Harapan saya itu semua guru ya, itu dalam proses pembelajarannya alangkah baiknya mempersiapkan diri sebelum masuk ke kelas. Jadi seperti itu. Oh begitu ya. Baik, itu tindak lanjutnya Bapak Tindak Bene. lanjut, Oke ya. baik, terima kasih Bapak Bene. Mungkin nanti kita ketemu lagi di proses coaching berikut ya. Kalau saya masih diizinkan untuk jadi observer. Ya, pasti Pak. Oke Ya, baik, pasti, sampai Pak. jumpa ya Bapak Bene. Terima Terima kasih kasih. ya.